Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning students. Good morning, teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, kuat, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Before we start our activities today, before we study, let's pray together. Let's read surat Al-Fatihah together. Al-Fatihah. A'udzubillahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, setelah ini Miss Mayang cek who is absent today? Farah. Kenapa Farah kok tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Sakit ya. Kita doakan bersama-sama supaya Mbak Farah lekas sembuh, lekas bisa sekolah lagi ya, belajar bersama-sama lagi. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita yaitu Republik Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, stand up please. Dafa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Oke, sit down please. Oke ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu tentang teks deskripsi. Oke, sebelumnya biar semuanya pada semangat, kita warming up dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ada yang masih ingat? Kemarin kan kita sudah belajar tentang teks deskripsi ya. Ada yang masih ingat apa itu teks deskripsi? Ya, Mas Gading, stand up please. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan atau melukiskan sebuah objek seperti benda, tempat atau suasana atau peristiwa tertentu secara detail dan jelas. Iya, betul sekali Mas Gading. Semuanya tepuk tangan buat Mas Gading. Masih ingat ternyata ya, betul. Silakan duduk kembali. Teks deskripsi adalah teks yang menjelaskan secara rinci tentang suatu objek, bisa berupa benda, bisa berupa tempat, suasana ya, atau suatu peristiwa. Nah, adakah ciri-cirinya? Ciri-ciri teks deskripsi. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Mbak Jasmine, silakan. Ciri-ciri teks deskripsi menggunakan kata sifat, kata kerja, konjungsi, majas, serta rasa adjektif. Iya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Jasmine. Sip, pintar sekali. Jadi ciri-ciri teks deskripsi itu menggunakan kata sifat. Jadi suatu teks deskripsi ya menggunakan kata sifat, ada kata kerjanya, ada konjungsinya. Apa itu konjungsi? Ada yang tahu? Kata hubung, juga ada majas. Nah, nanti kita belajar tentang majas. Serta kata frasa adjektif, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Mem jelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Seperti yang sudah bisa lihat di layar. Tujuan pembelajarannya yaitu menelaah struktur teks deskripsi. Jadi nanti pengen ada suatu teks deskripsi ya, pengen telaah mana bagian pembukanya, penutupnya, dan bagian deskripsinya. Terus menganalisis kaidah kebahasaan deskripsi. Ada kata sifat tadi, ada majas, ada kata kerja. Nanti kita telaah, kita cari di dalam suatu teksnya. Terus juga menentukan isi dan objek deskripsi, menentukan dan membuat mind mapping teks deskripsi. Kemarin memang yang sudah menyuruh membawa apa? Kertas manila, gunting, lem ya, dan spidol. Itu gunanya untuk apa? Untuk ini, membuat mind mapping. Hari ini kita membuat project membuat mind mapping. Are you ready? Ready. Oke. Coba sekarang Mem minta semuanya tangannya dilipat di atas meja. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran intinya, Mem pengen memiliki kesadaran penuh untuk belajar hari ini. Dengan cara apa? Kita tarik nafas sebanyak 3 kali. Kita rasakan relaksasinya ya. Coba Mem hitung ya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Buang. 1. Tarik nafas lagi. Buang. 1 lagi, tarik nafas. Buang. Wah, gunanya untuk apa Mem? Supaya kita rileks ya. Supaya nanti materi-materi yang Mem sampaikan bisa masuk ke dalam otak Pen. Ya. Rasakan, sadarkan diri Pen bahwa kita ini saat ini sedang belajar ya. Main-mainannya nanti ketika break time, oke? Harus fokus, konsentrasi, ya. Oke. Sekarang Mem minta pengen lihat semua di layar. Ada gambar apa ini? Raja Ampat. Good job. Coba dilihat, diamati dulu gambarnya. Ya, gambar sebuah laut, ya. Ada pulau-pulau kecilnya.
Di tengah-tengahnya itu ada apa? Ada kapalnya. Coba, adakah yang bisa mendeskripsikan satu kalimat saja tentang gambar ini? Ada yang bisa? Indah. Ya, Mbak Arum. Coba berdiri sambil berdiri. Dari gambar tersebut kita adalah Raja Ampat. Ya. Raja Ampat mungkin beberapa pulau kecil Heeh. dengan hijau indah Iya. dan air laut yang biru menunjukkan kedalaman dari Ya, oke, gak apa-apa, bagus. Tepuk tangan buat Mbak Arum. Karena sudah berani mendeskripsikan, jadi gini ya. Mem punya bintang, jadi nanti yang bisa menjawab, yang aktif bertanya Mem beri bintang. Nah, ini adalah simbol reward dari Miss Mayang. Jadi yang mengumpulkan paling banyak bintang ini di akhir pembelajaran atau di akhir semester memberi hadiah yang sesungguhnya ya. Jadi silahkan mengumpulkan sebanyak-banyaknya reward ini, nanti bisa ditukarkan ke Mem berupa hadiah gitu ya. Tadi siapa aja yang sudah menjawab? Ya, Mbak Jasmine. Gading ya, dapat bintang. Mbak Arum. Karena sudah berani menjawab, kan Kak berani menjawab, memberi bintang. Tidak ada jawaban yang salah ya, semua jawaban yang kalian sampaikan itu semua betul. Oke, ada lagi selain Mbak Arum yang bisa mendeskripsikan tentang gambar ini? Ya, Mbak Faiza. Oke, silakan bisa berdiri. tampak langit luas dengan awan yang mendung, namun tetap memperlihatkan cahaya yang menyinari laut dan pulau-pulau itu. Ya, bahasanya puitis ya Mbak Faiza ini ya, tampak langit mendung. Iya, langitnya mendung ya. Nah, menunjukkan bahwa mau hujan, betul? Oke, tepuk tangan buat Mbak Faiza, good job. Ya, bintang buat Mbak Faiza. Betul sekali. Itu berarti tandanya PS sudah bisa memberikan atau membuat kalimat-kalimat deskripsi ya. Kalimat deskripsi itu yang perlihat menggunakan panca. Panca apa ini? Kalau melihat, panca indera apa? Mata ya. Bisa juga menggunakan telinga, mendengarkan suara ombak yang sangat kencang. Itu kan menggunakan indera. Jadi teks deskripsi itu juga melibatkan panca indera kita, mata, telinga, hidung, baunya seperti apa ya. Terus suasananya itu melibatkan panca indera. Oke, next. Kita masuk pembelajaran kita hari ini tentang struktur teks deskripsi. Teks deskripsi itu dibagi menjadi berapa bagian? 3. Bagian yang pertama awal sendiri disebut identifikasi atau gambaran umumnya. Biasanya itu berisi di mana tempatnya. Kalau misalkan kita mendeskripsikan suatu tempat, biasanya tempatnya di mana itu namanya identifikasi gitu ya. Terus yang kedua ada apa, bagian apa? Deskripsi atau bagian yang menjelaskan secara rinci, secara detail tentang ciri-ciri yang kita deskripsikan ya. Terus yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Teks deskripsi diakhiri dengan kesimpulan atau penutup ya. Ada berapa? Berarti ada 3. Terus contohnya teks parangtritis nan indah. Oke. Sekarang meminta dibuka buku bahasa Indonesianya. Textbook bahasa Indonesia halaman 12. Sudah? Oke, ya kan ada 3 ya, di buku pen juga ada 3 sama. Oke, sudah paham tentang struktur teks deskripsi? Sudah. Sekarang kaidah kebahasaannya.
Seperti yang sudah disampaikan Mbak Jasmine tadi ya, ciri-ciri teks deskripsi itu ada kata sifatnya betul. Di kaidah kebahasaan juga ada kata sifat, ada kata kerja ya. Apa contohnya kata sifat? Ada yang tahu? Cantik, resah. Ada lagi? Ya, menarik, pintar. Ada menarik, sepi. Itu namanya kata sifat. Biasanya digunakan supaya apa? Supaya menggambarkan objeknya itu secara rinci, sifatnya seperti apa gitu ya. Terus yang kedua ada kata kerja. Nah, kata kerja ini ada dua, ada kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Kalau kata kerja transitif dia membutuhkan objek yang digambarkan, menggambarkan gitu loh. Melukiskan, ada juga melihat, mendengar, itu kan butuh objek ya. Melihat menggunakan mata, mendengar menggunakan telinga, menggambar menggunakan tangan, ada objeknya. Kalau intransitif itu tidak perlu objek, tidak membutuhkan objek. Contohnya apa? Berjemur ya, bersinar, itu namanya kata kerja intransitif. Oke, understand? Yes, boleh dilanjut? Boleh. Yang ketiga ada konjungsi, menggunakan konjungsi. Dalam teks deskripsi itu menggunakan kata hubung. Apa contohnya? Lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya itu namanya kata hubung atau konjungsi. Pastikan ya membutuhkan itu ya. Nah, terus yang keempat, nah ini menggunakan majas. Majas itu apa? Gaya bahasa yang digunakan suatu penulis, orang penulis untuk menggambarkan suatu objek. Nah, majas di sini yang kita pelajari ada 4 macam. Yang pertama ada metafora, ada hiperbola, ada personifikasi dan simile. Simile itu perumpamaan ya. Apa itu majas metafora? Majas metafora yang membandingkan secara langsung tanpa kata pembanding. Contohnya, perpustakaan adalah gudang ilmu. Nah, gudang ilmu ini majas metafora. Membandingkan perpustakaan itu seperti gudang ilmu, ya. Terus ada juga rambut ombak. Nah, ini rambut seperti ombak. Rambutnya adalah ombak hitam yang selalu bergerak. Rambutnya dibandingkan seperti ombak. Itu majas, ya, kiasan. Rambutnya adalah ombak hitam yang selalu bergerak. Itu metafora. Kalau simile atau perumpamaan, yaitu majas yang membandingkan dengan menggunakan kata seperti. Ya, ini ciri-cirinya. Kalau majas simile itu ada kata seperti, bagaikan. Itu namanya majas simile. Contohnya, wajahnya pucat seperti mayat. Nah, seperti ada sepertinya. Biasanya juga bisa nih, suaranya merdu seperti alunan seruling. Ada sepertinya kalau majas simile ya. Wajahnya halus bagaikan rembulan. Itu kan majas simile. Terus yang ketiga ada personifikasi. Apa itu personifikasi? Yaitu memberikan sifat atau kemampuan manusia pada benda mati. Jadi benda mati ini diumpamakan seperti manusia. Contohnya apa? Angin berbisik lembut di telingaku. Apakah angin bisa bisik-bisik? Nggak bisa, yang bisa bisik-bisik kan manusia. Nah, angin ini diibaratkan seperti manusia yang bisa bisik-bisik. Makanya disebut majas personifikasi, karena diibaratkan seperti manusia. Ada lagi yang bisa memberikan contoh ini, majas personifikasi? Bisa? Belum. Ya, oke, nggak apa-apa. Yang keempat ada hiperbola. Apa itu majas hiperbola? Penggunaan kata yang dilebih-lebihkan, berlebih-lebihan. Itu namanya hiperbola. Dia memuji suatu objek itu secara berlebihan. Nah, itu namanya hiperbola. Contohnya, suaranya menggelegar, membelah angkasa. Nggak bisa kan ya, masa bisa suara pengen membelah angkasa jadi 2? Nggak bisa, itu kan namanya berlebih-lebihan. Nah, itu disebut majas hiperbola. Oke, Mem tanya lagi, ada berapa macam majas? 4. 1 metafora, simile,
personifikasi dan hiperbola. Oke, sekarang coba dibaca bukunya tentang majas halaman 13. Oke, supaya pengen lebih apa namanya? Lebih paham lagi. Contoh-contohnya ada di halaman 13. Sudah? Oke, pengen baca dulu. Selanjutnya, untuk lebih memahami lagi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi, membagi PN menjadi 4 kelompok ya. Ini grup A, grup B, grup C, dan grup D. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 dan 5. Ada yang 5 ya? Ya, 5 anak ya. Oke, selanjutnya bisa dikeluarkan peralatannya sudah. Ada Manila, ada gunting, ada spidol, ya. Oke, selanjutnya memberikan pean masing-masing kelompok sebuah teks deskripsi. Nah, teks ini coba diperhatikan petunjuknya, Mem. Nah, teks deskripsi ini tolong ditelaah struktur bagian teks deskripsinya, mana bagian identifikasi, mana bagian deskripsi, dan mana bagian penutupnya. Nah, selain strukturnya, pean juga diminta untuk menelaah kaidah kebahasaannya. Tolong dicari kata kerjanya, kata sifatnya, nah, mana yang termasuk majas dan lain-lainnya. Bisa? Bisa? Understand? Yes. Oke. Grup A, pesona, salah. Ini grup D, grup C, dan ini grup B. Oke, boleh silakan dimulai. Untuk teksnya bisa digunting, ditempelkan di tengah-tengahnya. Kemudian untuk struktur, oke, memberi contoh ya. Ini teks deskripsinya. Nah, bagian teksnya bisa diletakkan di tengah-tengah kertas manila, ya. Terus yang sebelah kanan ini untuk strukturnya. Nah, jadi ada 4 yang harus pengen telaah, ada strukturnya. Nanti pengen tulis ulang mana yang bagian identifikasi, mana yang bagian deskripsi bagian, dan mana penutupnya, ya. Terus yang sebelah kiri ada kaidah kebahasaan. Dicari kata sifatnya, kata kerja, dan majasnya. Terus yang ketiga ada jenis teks, termasuk teks deskripsi apa? Teks yang pengen dapat tadi, apakah menjelaskan tempat atau menjelaskan benda atau peristiwa, ya. Terus yang keempat ada isi dan objeknya. Tentang apa teksnya? Ini pen buat kesimpulannya di sini ya. Oke, silakan bisa dikerjakan. Salah, teksnya salah. Apa yang betul? Yang benar apa? Oh, ayah. Salah. Ya. Enggak apa-apa. Hah? Benar katanya. Tesnya salah ya? Kenapa? Di pustakaan. Di pustaka sekolah. Dan teksnya salah ya? Salah ya? Teksnya.
Gak apa-apa. Kak. Ya, silakan dikerjakan. Alfiana duduk ini. Ada yang bagian nulis, kan beli pakai spidol ini. Mbak Del, relax saja, enggak apa-apa. Relax saja, enggak apa-apa, wes mengerjakan seperti biasa, Rek. Enggak, tunggu sebentar. Sudah? Yuk, Mas Alfiano, bagian apa? Ada yang bagian ini, cari teks kaidahnya. Cari mana yang kata kerja, coba digaris bawahi yang kata kerja. Mana yang kata sifat digaris bawahi, majasnya juga. Supaya nanti tinggal nulis di Manila. Ya. Ayo, sudah? Balik enggak apa-apa. Dibalik enggak apa-apa ya. Ya wes. Apanya? Itu tinta. Ada gambarannya plus. Ditempelkan. Nggak ada majasnya ini, ada. Majas Surga kecil menyegarkan mata. Termasuk majas apa ini? Jenis majas apa ini? Surga kecil menyegarkan mata. Majas apa tadi? Menyegarkan mata, hiperbola ya. Lebih-lebihkan ya. Oke, pintar. Dilanjutkan. Sudah? Sudah ketemu majasnya? Ada? Belum? Ada apa, Mbak Ilmi? Oh, belum. Ayo lebih dipercepat ya nulisnya ya, Rek, ya, biar nggak lama-lama ya. Habis ini presentasi. Sudah ketemu majasnya, Mbak Jasmine? Sudah. Apa itu? Coba disebutkan majasnya. Ada enggak? Oh, belum ditulis.
motoin di awal. Ayo, sudah dipercepat. Ayo presentasi. Belum dah. Hah? Siapa yang presentasi dulu kemarin? Grup A dulu. Aku ngono gelang. Grupnya harus presentasi dulu ya. Hapus, tapi aku dihapus. Gak ada majas di sana. Oh ya, kan gak ada majas. Ini bilang, oh kebetulan untuk teks ini tidak ada majasnya. Dia menggunakan panca indera pentulis. Ayo. Nggak ada ya nggak usah ditulis. Kalau di teksnya nggak ada majasnya ya sudah nggak usah nggak usah dicantumin. Oke, sudah selesai lembar kerjanya kelompok ini ya sudah. Oke, sekarang meminta grup C untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nah, yang lainnya, kelompok yang lainnya yang belum presentasi, silakan diperhatikan, didengarkan. Nanti di akhir presentasi grup C, meminta salah satu dari PN atau mungkin 2 orang untuk menanggapi dari yang sudah disampaikan grup C. Oke, kita beri semangat dulu untuk grup C maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mibras. Nama saya Aras. Nama saya Filan. Kami akan mempresentasikan struktur dan kaidah teks deskripsi. Ya. Identifikasi atau gambar umum perpustakaan sekolahku yang terletak di lantai 2 gedung barat adalah tempat favoritku, tempat untuk ruangan penyimpanan buku, melainkan ruangan tenang yang didesain untuk kenyamanan membaca dan belajar kontras dengan keramaian komputer sekolah. Deskripsi bagian 1. Kondisi ruangan, warna, luas, aroma, suasana, fasilitas, rak buku, meja, jendela. Simpulan atau kesan perpustakaan sebagai surga kecil bagi pencinta ilmu. Kaidah bahasaan, kata sifat luas, tenang, hening, rapi, lembut. Kata kerja didominasi, ditutupi, berbaris. Majas, surga kecil, menyegarkan mata. Panca indah, penglihatan, warna tata ruang, penciuman, aroma buku, pendengaran, hening. Isi dan objek, perpustakaan sekolah, misi, suasana, fasilitas, dan kenyamanan perpustakaan. Jenis tes Deskripsi tempat suasana. Oke, sebelum ditutup sama grup C, ada yang mau menanggapi hasil presentasi atau hasil diskusi dari grup C? Ya, Mbak Aulia, silakan berdiri. Menurut saya, penjelasan infonya jelas dan mudah dimengerti. Kaidah kebenarannya jika berkaitan dengan izin, berarti suaranya kurang keras. Nah, hanya saja suaranya kurang keras, kata Mbak Aulia. Jadi besok harus diperbaiki ya, suaranya yang lebih lantang lagi ketika presentasi ya. Bisa? Bisa, oke. Silakan bisa ditutup grup C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk grup C. Oke, Pak dari Miss Mayang
sudah bagus yang disampaikan, diskusinya juga sudah rinci ya. Tadi sudah disebutkan kata sifatnya apa saja, kata kerjanya apa saja, majasnya juga sudah. Ya, kok memang yang mau tanya yang tadi sudah disebutkan majas apa tadi? Majas hiperbolanya itu belum dicantumkan ya. Nanti dicantumkan jenis majasnya yaitu hiperbola. Keseluruhannya sudah bagus, sudah berani tampil. Oke. Mem apresiasi, good job, ditingkatkan lagi ke depannya. Oke? Bisa duduk kembali grup C. Oke. Ngomong mulu kan? Oh, sini, ini flash. Oke. Oke, selanjutnya grup B silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang deskripsi dengan judul Si Belang Kucing Kampung Kesayanganku. Perkenalan dulu. Nama saya Arum Dwi Aryani. Nama saya Saya apa? Tidak ada objek kucing belang, fisik perilaku dan hubungan emosional yang memilih. kaitan bahasa antara sifat halus, tajam, cara manja, dan pas. Kata kerja menggosokkan, melompat, menangkap. Di teks deskripsi ini tidak ada majas. Panca indera, penglihatan, warna, bulu mata, peragaan, bulu halus, pendengaran, benturan. Jenis teks deskripsi yaitu deskripsi hewan subjektif. Subjektif. Oke. Ada yang mau menanggapi dari yang sudah disampaikan grup C? Mas Rasya, silakan berdiri. Presentasi sudah bagus, terutama penjelasan struktur teks deskripsi. Namun saya presentasinya kurang serius. Presentasinya kurang serius kalau kata Mas Rasya. Ya, nanti diperbaiki ya. Oke. Kak dari Miss Mayang keseluruhannya sudah bagus, sudah rinci. Memang tidak ada majasnya ya di teks ini ya. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada majasnya ya enggak apa-apa, enggak usah diada-adakan ya. Jujur berdasarkan teksnya masing-masing. 2 jempol untuk grup C. Beri tepuk tangan. Oke, bisa ditutup grup C. Presentasinya ditutup, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa duduk kembali. Oke. Semua kelompok sudah presentasi ke depan. Selanjutnya membagikan lembar kerja peserta didik pribadi. Nanti mengerjakan ini secara individu untuk mengetes kemampuan kalian tentang struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, ditulis namanya, identitasnya di depan di atas ya. Terus juga di bagian belakang ada refleksinya. Nanti PN isi sesuai dengan kemampuan PN, apakah sudah paham tentang ciri-cirinya, tentang strukturnya dan kaidah kebahasaannya ya. Membagikan silakan dikerjakan sendiri-sendiri.
berikut. Kurang nggak apa-apa, langsung aja. Nih, silakan dikerjakan. Kalau bawah-bawahnya enggak apa-apa. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Oke, sebelum Mem tutup pembelajaran hari ini, Mem simpulkan bahwa belajar tentang apa aja kita hari ini? Teks deskripsi. Apanya? Struktur dan kaidah kebahasaannya. Coba Mem punya bintang lagi bagi yang berani maju menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Ya, ada yang berani? Nah, Mbak Jasmine, boleh silakan maju ke depan biar teman-teman semuanya bisa mendengarkan. Tepuk tangan buat Mbak Jasmine. Ya. Hari ini kita belajar tentang apa, Mbak Jasmine? Menganalisis kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi memiliki 3 bagian. Identifikasi, bagian deskripsi, dan kesimpulan. Sedangkan kaidah kebahasaan memiliki 5 bagian, yaitu kata sifat, kata kerja, majas, konjungsi, dan frasa objektif. Ya, betul sekali. Good job. Beri tepuk tangan untuk Mbak Jasmine. Tunggu dulu, Mem punya bintang. Oke. Karena sudah berani maju untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, Mem beri bintang ya. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Jasmine. Oke, kita anak-anak ya. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Ada struktur teks deskripsi dan kaidah kebahasaannya ya. Anak-anak semua hari ini sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha dengan maksimal. Semuanya aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, aktif juga dalam menanggapi kelompok yang presentasi. Mem berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kalian semua karena sudah berusaha hari ini ya. Terus semangat dalam belajar. Mem yakin kalau pengen bersungguh-sungguh dalam belajar, berdoa juga, pengen pasti bisa memahami pembelajaran hari ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita lanjutkan membuat teks deskripsi gitu ya. Oke, sebelum Mem tutup, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, jangan lupa belajar dan sholat 5 waktunya dijaga ya. Sudah mengumpulkan agenda hari ini? Sudah ya. Selain nanti pulang, jangan lupa istirahat, sholat ya.
ngajinya juga setelah sholat maghrib jangan lupa mengaji Al-Quran. Oke? Before we go home, let's read surat Al-Asr together. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh my God, you are the glory, the glories. I witness that there is no God but you. I apologize to you and I depend of you. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you for today. Don't forget to study at home. Don't forget to pray 5 times. See you on the next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.